Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di praktikum dasar elektronika. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan osiloskop dengan pemakaian standar ya, untuk mengukur tegangan, kemudian frekuensi dari input rangkaian, nanti outputnya seperti apa. Nah, itu bisa dilihat dari hasil tampilan dari layar si osiloskop itu sendiri. Berikut adalah bagian-bagian dari osiloskop. Nah, yang pertama ini adalah channel ya. Channel ini kita gunakan untuk menampilkan sinyal yang ada pada rangkaian. Nah, untuk channel yang akan kita gunakan itu bisa dua ya, channel 1, channel 2. Nah, yang kita pasang probe-nya itu channel 2, jadi kita aktifkan channel 2 saja. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya di sini saya jelaskan dulu, ada position untuk vertikal, kita bisa rubah-rubah di sini, atur untuk vertikalnya mau sebelah mana garisnya, kemudian untuk horizontal itu garis horizontalnya. Nah, ini ya. Kemudian di sini ada level. Nah, ini level, kita paskan saja di garisnya. Selanjutnya di sini ada scale ya, scale volt per dip dan second per dip. Artinya yang volt per dip ini kita atur tampilan ke atas ya, ke atas. Jadi tegangannya itu diwakili oleh jumlah kotak di sini ya, jumlah kotak. Nah, nanti kita atur saat kalibrasi. Nah, untuk scale ini di sini ada second per dip. Nah, ini untuk ini kita ngatur panjang dari posisi horizontalnya yang mewakili per kotaknya, mewakili frekuensinya. Oke, kita kalibrasi dulu. Nah, cara kalibrasinya di sini ada probe-nya ya. Nah, probe-nya bentuknya seperti ini. Di sini ada dua inputan nanti untuk pengukuran. Nah, untuk kalibrasi di sini ada probe com ya. Nah, kita pasang di sini satu, kemudian satu lagi di bawah. Oke, langkah pertama kita bisa tekan auto ini ya. Oke, nah ini setelah ditekan auto dia akan membuat pengaturan agar supaya sinyalnya mudah dibaca. Nah, posisinya sekarang ini adalah 500 mV per div. Nah, kita atur agar sementara ya, untuk kalibrasi itu kita buat satu kotaknya 1 volt. Kita atur ini. Nah, ini satu kotak itu mewakili 1 volt. Kenapa di sini ada posisinya, kita atur dulu. Nah, kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3. Kenapa ada 3 kotak? Karena di probe ini saya angkat dulu. Nah, ini dia kalibrasinya untuk 3 volt. Nah, ini ada tulisan 3 volt ya. Nah, jadi kalau di sini ada 3 volt, jadi kalibrasinya itu untuk ukuran 3 volt. Artinya dari puncak ke lembahnya itu ukurannya 3 volt. Oke, kita atur lagi. Nah, ini dari puncak, puncak ke lembah itu 3 volt. Kalau ini jumlahnya 3 kotak, artinya satu kotaknya 1 volt per dip ya. Nah, kalau misalkan tadi, nah ini ya, jumlah kotaknya kita atur dulu posisinya biar enak bacanya. Nah, ini ada 6 kotak. Ini dari puncak ke bawah ya, ke lembah. Nah, ini posisinya di sini 500 mV per dip atau per kotak. Artinya kalau ada 3 volt, untuk kalibrasi 3 volt dia membutuhkan 6 kotak dari puncak ke lembah ya, dengan masing-masing satu kotaknya itu mewakili 500 mV.
Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat di sini frekuensinya ya. Ini ada channel 2 nih, frekuensinya dia 1 kHz. Nah, nanti kalau di rangkaian dapatnya berapa, nanti kita bisa ukur juga frekuensinya. Untuk percobaan pengukuran ya, jadi kita nanti coba buat rangkaian sederhana ya. Untuk penyearah setengah gelombang menggunakan satu dioda. Nah, nanti kalian rangkai seperti ini ya, sesuai dengan gambar yang ada di modul praktikum. Nah, di sini ada satu buah dioda, kemudian satu buah resistor dihubungkan dengan satu sumber AC. Nah, untuk sumber AC-nya itu akan kalian dapat dari trafo, dimana besar tegangannya kita gunakan 3 volt saja. Oke, untuk sumbernya ya, jadi positifnya nanti mulainya dari sini. Nah, nanti untuk yang negatifnya kita arahkan ke setelah resistor. Nah, akan kita ukur bagaimanakah tegangan yang dihasilkan sebelum melewati dioda dan setelah melewati dioda. Nah, tegangan ini akan muncul nanti bentuk sinyalnya di osiloskop. Jadi kita bisa lihat, bisa bedakan bagaimana hasil pembacaan osiloskop terhadap sinyal AC ya sebelum disearahkan dan sinyal DC setelah disearahkan oleh dioda. Untuk cara pemasangannya, kita pasang probe ini ya, yang jepitan ini di negatifnya. Kemudian, nah mana dulu yang mau kita ukur? Pertama itu kita coba ukur tegangan inputnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi posisinya untuk probe-nya satu yang positif di sebelum dioda ya, dan yang satu lagi di sumber negatif. Nah, ini tampilan dari osiloskopnya ya. Ketika kita ukur ya untuk melihat bentuk dari sinyal sumbernya, sinyal AC-nya, maka yang muncul seperti ini. Nah, untuk memudahkan membaca kita atur posisinya bisa seperti ini ya. Ini juga udah atasnya udah mentok ke garis, atau kita ke bawahkan juga boleh, bawahnya sampai mentok ke garis juga boleh. Jadi intinya pengaturan posisi ini adalah untuk memudahkan kita membaca puncaknya ya, puncaknya ada di nilai berapa. Kayak di sini sebetulnya untuk osiloskop digital ini kita sudah bisa dapat langsung untuk peaknya itu 9,2, artinya nilai tegangan puncaknya itu adalah 9,2. Nah, kenapa 9,2? Kita lihat di sini 2 volt per div ya pengaturannya, karena kita tadi diautokan maka dapat 2 volt per div. Artinya setiap kotaknya ini, setiap divnya ini dia mewakili 2 volt. Nah, kalau kita hitung ke atas itu ada 1, 2, 3, 4, sekian ya. Nah, jadi di sini kalau kita konversikan yang 4 kotaknya itu kan 8 volt ya, karena dikali 2. Nah, yang ini dia nilainya sekitar 1,3 lah, 1,3 volt. Jadi hasilnya adalah 9,3. Nah, untuk VRMS-nya ini adalah 3,26. Nah, tadi kan sumbernya dari trafonya 3 ya, 3 volt. Oke, kemudian untuk frekuensinya dia 50 Hz ya. Ya, ini akan terbaca di multimeter. Kalau diukur oleh multimeter yang akan terbaca adalah 3,26 volt. Nah, selanjutnya untuk mengukur atau melihat sinyal setelah dioda, kita pindahkan probe ini ke depan ya, ke setelah dioda ke sini. Jadi ini akan menampilkan sinyal yang sudah disearahkan oleh dioda. Nah, ini adalah hasil dari tampilan untuk
sinyal DC ya yang dihasilkan setelah diarahkan oleh dioda. Nah, untuk memudahkan kita membacanya, kita atur posisinya ya. Sorry. Nah, ini kita atur ke atas. Nah, sini. Oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini di pembacaan untuk channel ini tadi sudah diautokan ya. Untuk channel 2 dia kalibrasinya menjadi 2 volt per div ya, 2 volt per div. Artinya satu kotaknya ini dia mewakili 2 volt. Nah, ini untuk tegangan peak ya, tegangan peak ini artinya dari puncak ke lembah ya. Nah, ini puncak ke lembah kurang lebih dia 2 kotak. Nah, artinya kurang lebih akan mewakili 4 volt ya, sekitar 4 volt karena satu kotaknya 2 volt. Kemudian untuk VRMS-nya, nah ini sebesar 1,43 volt. Jadi kalau kalian mengukur pakai multimeter, yang akan terbaca di multimeter itu adalah VRMS ini 1,43. Oke, itu yang bisa kita dapat ya informasinya. Kemudian untuk frekuensinya, ini kita bisa lihat di sini frekuensinya sebesar 50 Hz ya. Oke, itu yang bisa kita baca di osiloskopnya.